Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden dalam bahaya kebohongan. Presiden dalam bahaya harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini, tetap harus dikendalikan. Diplomasi bohong yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, tepatnya saat mengatakan telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Putin adalah bohong di siang bolong. Benar-benar akan menjadi peristiwa monumental, akan menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah Presiden berdiplomasi bohong. Kebohongan itu tidak akan bisa menjadi lapuk, dihapus atau hilang seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah pemerintahan Jokowi. Makin lama akan makin membias kemana-mana. Jokowi harus menerima takdirnya sendiri atas kejadian itu. Dugaan kuat gejala mitomania sejak lama ada dalam Presiden. Mitomania merupakan keadaan seseorang yang sering bohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kebohongan yang disampaikan. Dalam psikologi, orang dengan kondisi mitomania sindrom menikmati dusta yang diucapkannya sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Sangat mungkin juga sifat bawaan sejak kecil. Kita mungkin pernah mengenal atau melihat seseorang yang sering berbohong. Saking seringnya ia berbohong, kita akan bertanya-tanya, apakah hobi berbohong termasuk gangguan psikologis? Dalam istilah khusus untuk orang dengan kondisi ini adalah mitomania atau pseudologia fantastica. Mitomania merupakan suatu kondisi di mana penderitanya memiliki kebiasaan berbohong dan tidak dapat dikendalikan. Kebohongan ini juga dikenal dengan sebutan pathological lying. Seseorang yang memiliki kondisi seperti ini sering berbohong, bahkan untuk hal yang tidak menuntut mereka, terpaksa berdusta. Mereka kadang terlena, bahkan menikmati dan merasa lebih nyaman mengatakan kebohongannya itu daripada kebenaran, meski itu untuk hal-hal yang tidak penting sekalipun. Apalah ketika Presiden Jokowi berbohong di Moskow bahwa dirinya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, langsung kita vonis Presiden bersalah? Pertanyaan itu bisa didekatkan dengan definisi bahwa penderita mitomania juga seringkali tidak memiliki motif atau alasan untuk berbohong. Mereka hanya mengucapkan kebohongan itu begitu saja tanpa alasan dan tujuan tertentu. Jadi sekalipun itu fatal, bisa jadi Presiden tidak ada maksud jelek atau buruk. Jokowi juga harus sadar dan introspeksi diri, syukur belajar mengendalikan dan memperbaiki diri, supaya tidak terus terjerumus pada sikapnya yang kurang baik. Karena bagi orang yang mengidap mitomania, kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kondisi itu bisa merusak nama baiknya. Tak jarang orang dengan kondisi ini mempercayai dusta yang diucapkan, sehingga tidak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Kalau disadari gejala ini memang ada dalam dirinya, sebaiknya harus segera konsultasi dan atau ada pendamping ahli psikologi atau psikiater. Karena mereka yang mengalami kondisi seperti ini kerap kali akan melakukan kebohongan dan merasa mendapatkan kesenangan dari sikapnya. Kadang malah tampak merasa senang di dalam hati, mereka tidak merasa bersalah dan tidak mengenal dan mengetahui bahwa itu adalah hal yang buruk. Mitomania sindrom pertama kali ditemukan oleh psikiater asal Jerman bernama Anton Delbrück. Pada tahun 1891, ia memberikan nama pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual, disertai unsur khayalan, berfantasi, dan mengarang cerita tanpa fakta. Untuk sementara sebaiknya stop melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi ke Eropa. Di sana ada alat Eye Brother Control, AI. Di balik teknologi ini adalah sebuah AI yang memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan. Jika terperangkap alat ini bisa celaka. Presiden sedang dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini, tetap harus dikendalikan. Buktinya pesan damai yang dititipkan oleh Presiden Zelensky kepada Presiden Jokowi untuk Presiden Putin itu oleh Putin diterjemahkan terbalik sebagai tantangan perang. Makanya sepulang dari Rusia, Ukraina dibombardir lagi oleh Rusia. Setelah kunjungan Jokowi dan KTT NATO, Rusia malah membabi buta serang Ukraina dari segala arah. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina, antara lain di Lysychansk, Kharkiv, Kherson, dan juga Mykolaiv pada Kamis 30 Juni kemarin. Dilansir melalui tribunwow.com, penyerangan ini terjadi setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan KTT NATO di Madrid, Spanyol selesai dilaksanakan pada hari sebelumnya.
sejumlah kerugian yang dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan sengit. Di wilayah Kherson Selatan, pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina dalam sebuah video yang diposting secara online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk, timur Ukraina ini menjadi target utama setelah Rusia berhasil menguasai kota kembarannya, Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari provinsi Donetsk dan juga Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu, Rusia terus-menerus menyerang, tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gadai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada Kamis 30 Juni pagi hari. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, sejumlah jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota dari Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah itu. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa-sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa dan apa yang mereka atau Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah tersebut, kata Volodymyr Timoshko, kepala polisi wilayah Kharkiv kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV merekam jelas rudal Amerika Serikat 4 milik Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir melalui redaksi, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun bukti yang dihimpun belum lama ini mengatakan klaim Rusia yang mengaku tidak menargetkan infrastruktur sipil. Dilaporkan melalui Daily Mail pada Rabu 28 Juni, rekaman baru tersebut telah menangkap saat sebuah pusat perbelanjaan Ukraina dihancurkan oleh rudal anti kapal Rusia. Kremlin sebelumnya menyangkal dan mengatakan bahwa mal tersebut secara tidak sengaja terbakar setelah pengeboman sebuah pabrik di dekatnya. Video yang direkam pada kamera CCTV yang menghadap ke belakang Mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina Tengah menunjukkan rudal AS-4 Kijen yang dipandu. Rudal yang awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal induk Amerika Serikat ini menghantam pusat perbelanjaan pada Senin 27 Juni sekitar pukul 4 sore waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui menjadi dalang di balik serangan itu, meskipun seorang politisi awalnya menyalahkan Ukraina karena membom rakyatnya sendiri. Kremlin mengatakan hanya menyerang pabrik Kretmas di dekat mall yang digunakan sebagai gudang senjata barat yang akan diangkut ke Donbas. Tapi Ukraina mengatakan Rusia sengaja menargetkan mall dalam serangan teroris yang dirancang untuk menabur ketakutan di kalangan warga sipil. Ukraina juga menekankan bahwa tidak ada senjata di pabrik yang memproduksi suku cadang untuk kendaraan sipil tersebut. Mikhailo Podolyak, juga salah satu penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, memberikan keterangan di akun resminya. Propaganda Rusia selalu berbohong, tidak ada kebetulan, serangan itu adalah pukulan yang disengaja untuk mengintimidasi penduduk dan menyebabkan korban massal. Diketahui sedikitnya 18 orang tewas dalam serangan itu dan 21 lainnya masih dalam pencarian. Petugas penyelamat memperingatkan mereka tidak mungkin selamat dari kobaran api yang memusnahkan mal dan menyebabkan atap runtuh.